Surat wasiat itu isinya kehendak seseorang yang punya harta nih. Pengen ngasih hartanya bukan ke ahli waris. Jadi wasiat itu boleh diberikan kepada yang bukan memiliki hak waris. Iya. Nah, yang banyak yang salah di Indonesia adalah membuat surat wasiat tetapi mengubah komposisi dan porsi. Surat wasiat itu padahal tujuannya ngasih ke orang lain. Kenapa harus dibuat buat istri dan anak? Itu aja udah salah. Misalnya menghilangkan bagian istri, saya nggak suka sama istri saya nggak mau kasih, saya mau kasih semua ke anak, itu nggak bisa. Apalagi menghilangkan hak anak, itu nggak mungkin terjadi. Anak itu punya hak khusus, yang pasangan nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kita kali ini mau membahas tentang perbedaan ya antara hibah dan wasiat ya. Dan seperti biasanya, kalau hal-hal seperti itu yang kaitannya dengan wasiat, saya selalu ditemani oleh Mas Basri Adi. Ya, salam Mas Basri. Selamat pagi, Bu. Thank you. Udah kembali lagi nih ke sini nih ya. Udah kayaknya setiap kali saya kepingin bahas yang kaitannya dengan wasiat, tentang waris, ya, tentang proteksi, ya. Nyarinya Mas Basri, Siap. Ya, sebagai perencana keuangan ya yang terpercaya dan selalu diundang oleh banyak perusahaan karena ketidakpahaman kita tentang perencanaan keuangan akhirnya pada saat sudah berumur baru terasa, gitu ya kan Pak Mas. Nah, Mas, banyak sekali yang salah mengartikan antara mana waris, mana hibah. Kapan hibah itu dilakukan, kapan waris itu harus berlaku. Nah, ini yang selama ini Mas Basri temui, kasusnya seperti apa? Iya, baik Bu Limi, terima kasih. Jadi memang tema tentang wasiat, hibah ini tema yang selalu hangat dibicarakan karena salah satu pemicu sengketa waris di Indonesia adalah gara-gara kita tidak memahami hukum tentang wasiat, gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih wasiat dan hibah? Kita satu-satu ya Bu ya. Jadi kalau waris itu memang kan diatur di dalam hukum waris. Jadi sifat pewarisan itu sebenarnya otomatis. Hartanya si pewaris, ketika dia meninggal si pewaris ini akan otomatis jatuh kepada ahli waris. Ya, itu yang ada ikatan perkawinan dan darah. Darah, betul. Jadi sudah diatur oleh undang-undang. Perkawinan, ada ikatan perkawinan, ikatan darah, pasti akan menerima warisan. Nah, waris bisa atas bawah, bawah atas, ataupun jadi kalau hukum perdata vertikal atau horizontal. Gitu. Kalau hukum perdata ke samping dan ke bawah. Ke samping itu ke pasangan, ke bawah ke anak. Kalau misalnya nggak ada pasangan. Kalau nggak ada pasangan, hukum perdata ke anak aja semua. Nggak punya anak, nggak punya pasangan, kakak adik. Oke, berarti jatuhnya ke orang tua dan saudara kandung. Baru ke bawah lagi. Gitu. Nah itu, jadi itu sifatnya sudah diatur. Jadi kita tinggal ngejalanin aja, udah otomatis lah, gitu ya, karena sudah diatur dalam undang-undang. Yang bingung masalahnya gini Mas, misalnya nih contoh, ini mohon maaf ya, saya banyak nanya, nggak punya pasangan, nggak punya anak, maunya berarti kan ke saudara kandung. Nah, tapi kalau di agama adalah kepada anak laki-laki dari saudara kandung kita, dari saudara kandung laki-laki, gitu kan? Oh iya. Gitu. Iya, kalau dalam hukum Islam itu bahkan sebelum saudara laki-laki ke orang tua dulu kan, ke atas dulu, baru nanti ke kalau misalnya nggak ada pasangan dan anak, baru akan ke samping, ke saudara kandung. Kalau saudara kandungnya udah nggak ada, berarti turunannya saudara kandung. Itu pun harusnya yang laki-laki. Iya, betul. Itu kalau dalam hukum agama. Jadi memang, ya itu tadi, kalau hukum waris sifatnya sebenarnya otomatis, karena memang sudah diatur di dalam hukumnya. Udah clear gitu. Nah, tapi kan kita sebagai manusia itu kadang-kadang punya kehendak, Bu. Punya keinginan. Misalnya nih, ada kasus lah. Ada seorang laki-laki menikahi janda dengan anak. Nah, jatuhnya kan dia berarti punya anak tiri. Betul ya, Bu ya? Nah, anak tiri ini ketika si suami meninggal, dia nggak dapat warisan. Karena tidak punya hubungan darah. Gitu. Nah, maka di dalam hukum waris diciptakan satu mekanisme yang disebut sebagai wasiat.
Oke, surat wasiat berarti harus membuat surat wasiat ya. Okay. Prinsipnya dulu surat wasiat harus tertulis, dibuat di notaris dalam bentuk akta otentik, itu prinsipnya. Nah, tadi sebenarnya surat wasiat itu buat apa? Kenapa kok banyak di Indonesia banyak sengketa gara-gara surat wasiat? Jadi, surat wasiat itu isinya kehendak. Kehendak seseorang yang punya harta nih. Pengen ngasih hartanya bukan ke ahli waris, tetapi ke orang lain. Jadi wasiat itu boleh diberikan kepada yang bukan memiliki hak waris. Yes. Oke. Nah, yang banyak yang salah di Indonesia adalah membuat surat wasiat, tetapi mengubah komposisi dan porsi. Itu yang banyak terjadi. Contoh misalnya begini. Tambah mumet gue. Nah, contoh begini Bu. Ini saya kasih contoh supaya nggak mumet nih. Buat surat wasiat. Terus di surat wasiatnya dia bilang begini, saya ini sayang sama istri saya. Nanti kalau saya meninggal, hartanya 80% saya kasih ke istri saya. 10% saya kasih ke anak. 20% saya kasih ke anak. Itu boleh, kan, secara hukum boleh. Itu kan berarti mengubah komposisi dan porsi. Harusnya secara hukum nggak boleh. Secara hukum perdata kan dapatnya rata. 50-50. Ya, separuh-separuh gitu. Nah, karena surat wasiat itu menjadi salah. Nah, surat wasiat itu padahal tujuannya ngasih ke orang lain. Kenapa harus dibuat buat istri dan anak? Itu aja udah salah. Oke. Gitu. Jadi surat wasiat itu diterbitkan untuk yang tidak ada kaitannya dengan perkawinan dan hubungan darah. Betul. Oke. Oke. Makanya di dalam hukum perdata itu surat wasiat itu ada dua macam. Ada namanya pengangkatan ahli waris. Jadi dia sebenarnya bukan ahli waris, kita angkat menjadi ahli waris. Itu pakai namanya surat wasiat. Udah kayak struktur organisasi. Iya, gitu. Jadi yang harusnya bukan pengurus, diangkat jadi pengurus. Nah, kira-kira seperti itulah, Bu, gitu ya. Itu jadi surat wasiat itu. Jadi sebenarnya kalau keluarga tidak membutuhkan dan tidak bisa surat wasiat itu mengubah porsi dan komposisi. Misalnya menghilangkan bagian istri, saya nggak suka sama istri saya nggak mau kasih, saya mau kasih semua ke anak, itu nggak bisa. Apalagi menghilangkan hak anak, itu nggak mungkin terjadi. Nah, karena di dalam hukum tentang wasiat ini, ada pihak-pihak yang tidak boleh dikorbankan, Bu. Ada pihak-pihak yang tidak boleh dikorbankan. Contoh begini, kan saya ngasih ke orang lain nih, misalnya tadi. Harta saya 100. Kalau saya nggak bikin surat wasiat, berarti kan 100 jatuh ke ahli waris saya semua. Iya, ke istri dan anak. Utuh iya kan? Utuh. Tapi saya bikin ini nih, surat wasiat ke siapapun lah yang bukan ahli waris saya. Misalnya tadi anak tiri, teman, mertua, ke siapapun saya bikin. Pengen saya kasih 30%. Berarti kan yang diterima ahli waris tinggal 70%. Iya, nggak boleh juga. Nah, boleh sepanjang hak anak tidak terkorbankan. Hak anak tidak terkorbankan. Yang 50%-nya itu tidak. Yang boleh dikorbankan pasangan? Iya. Oke, mohon maaf jadi, ya. Jadi hati-hati. Nah, ini yang makanya perlu diwaspadai. Yang dari pasangan, kudu memahami hal ini. Betul. Jadi di dalam hukum waris, wasiat itu diatur. Tidak boleh mengorbankan hak anak, karena anak itu punya hak khusus. Yang pasangan nggak punya, Bu. Yang disebut sebagai legitimate porsi atau hak mutlak. Jadi dalam kasus-kasus ada suami bikin surat wasiat, misalnya nggak mau ngasih istrinya, itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Oh, jadi berarti tidak ada rasa secure dong sebagai pasangan. Sebagai pasangan itu harus makanya baik-baiklah ada mama pasangan supaya harus ada itu awareness soal itu. Gitu. Karena ada kejadian, ada seorang seorang laki-laki ngasih ke orang lain yang buat istri saya juga nggak dapat bagian warisan dari dia. Nah, dalam hal ini pasangan nggak bisa ngapa-ngapain karena pasangan tidak punya hak mutlak. Yang punya hak mutlak hanya anak. Jadi anak boleh protes, boleh gugat kalau seharusnya saya terima warisan segini tapi terkurangi gara-gara bapak saya bikin surat wasiat, tuh hanya anak yang bisa. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau gitu ya, pasangan itu harus punya saving yang lain. Nah, itu harus ngerti nih strateginya, betul. Nah, nanti saya bicara soal kalau dalam kasus-kasus seperti itu, saya selalu bicara kalau ini kaitannya dengan asuransi misalnya contoh, itu kan bagian dari perencanaan keuangan itu, seorang istri itu kalau bisa jadi pemegang polis sekaligus penerima manfaat. Pemegang polis sekaligus penerima manfaat. Suaminya sebagai tertanggung. Kenapa? Karena sebagai pemegang polis dia punya kuasa penuh. Pemegang polis itu bisa mengubah penerima manfaat. Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Terus pemegang mau kasih ke siapa terserah dia. Terserah itu. Jadi kadang-kadang banyak wanita-wanita ini udah suaminya bikin surat wasiat ngasih ke orang lain. Di asuransinya, nama dia dihapus nih sama suaminya. Nah, itu untuk menghindari itu sebenarnya istri sebaiknya menjadi
pemegang polis. Memang harus punya sendiri lah. Iya, jadi iya dia kan? yang punya kuasa. Gitu. Itu yang saya selalu saranin ke para istri lah ya. Karena ya banyak kejadian lah. Jadi coba dengar yang ada di sini ya. Kalau istrinya tiba-tiba beli asuransi, ya harus dipahami. Yep. Butuh proteksi buat diri dia sendiri. Gitu. Nah itu Bu, itu berkaitan dengan wasiat. Jadi kalau mungkin para pemirsa BPOH pengen tahu siapa sih, memang banyak sengketa waris yang disebabkan karena wasiat banyak banget. Mungkin kalau mau flashback sedikit ke belakang tahun 2014 sampai 2017 itu ada sengketa waris cukup besar. Itu melibatkan satu produsen kopi yang termasuk paling besar di Indonesia. Itu gara-gara ada surat wasiat yang bilang anaknya ada 7, 5 laki-laki, 2 perempuan. Saham perusahaan itu dikasih ke anak laki-lakinya aja. Anak perempuannya kasih dikit aja. Nah, itu mengubah porsi kan, berarti kan? Itu akhirnya digugat sama anak perempuannya. Itu salah satu contoh. Ya, ada gitu. lagi yang misalnya ternyata dari perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan lain. Ya, perkawinan lain. Betul. Kemudian si anak hanya mendapat dari perkawinan lain itu mendapatkan sekedarnya, kemudian si anak menuntut. Betul. Ini gitu. grup lebih besar lagi tuh, sampai sekarang belum selesai tuh. Itu. Nah itu berkaitan dengan wasiat. Jadi intinya adalah wasiat itu cara kita memberi kepada orang lain. Jadi kalau kepada keluarga nggak perlu pakai surat wasiat. Kalau memang tidak dibutuhkan nggak perlu bikin surat wasiat. Oke. Kalau wasiat tidak dibutuhkan. Yap. Oke. Nah, pertanyaan saya, Mas Basri, seumpamanya nih karena kan banyak yang sekarang ini juga single, nggak punya anak, nggak punya pasangan. Pada saat juga udah nggak ada orang tua, pada saat dia mau memberikan pada saat terjadi apa-apa, yang kemudian harus diwariskan kepada saudaranya dia, saudara kandung, itu menurut Mas Basri sebaiknya diberikan adanya wasiat atau gimana? Oke. Jadi kalau dalam situasi tidak punya anak, ya, misalnya ada pun pasangan nggak punya anak, itu sebenarnya bikin surat wasiat nggak akan jadi masalah. Karena yang jadi masalah adalah wasiat itu melindungi hak anak. Tadi, hak mutlak tadi. Jadi sepanjang tidak ada anak, maka tidak akan ada orang yang terugikan karena surat wasiat. Ya. Jadi nggak masalah. Misalnya ada seseorang nih, saya tidak menikah, saya tidak punya keturunan, gitu. Saya mau kasih ke semua ke yayasan sosial misalnya, itu pun boleh. Karena dalam situasi itu tidak ada anak yang terugikan, gitu. Jadi nggak ada masalah kalau sepanjang tidak ada anak. Gitu, Bu. Oke. Ya, kalau untuk menghindari, kan biasa ya terkadang ibaratnya gini, yang meninggal aja belum dikubur, udah pada ributin duit gitu, iya kan? Gitu. Nah, itu bisa dimungkinkan buat orang-orang seperti dalam situasi kayak tadi, membuat surat wasiat ditujukan kepada siapapun, karena dia nggak punya anak yang bakalan bisa menggugat. Gitu. Nah, kalau yang sekarang tadi kan kita ngomong soal surat wasiat. Wasiat. Kalau ngomongin hibah. Nah, bedanya apa? Jadi kalau wasiat itu kan tadi kehendak. Nah, kehendak itu hanya boleh dilakukan pada saat yang punya kehendak meninggal. Itu surat wasiat. Dan harus dibuat di notaris. Tertulis dibuat di notaris. Bedanya sama hibah apa? Kalau hibah itu bukan kehendak. Hibah itu persetujuan. Perikatan, perjanjian. Perjanjian antara siapa? Antara yang memberi dengan yang menerima. Nah, jadi bedanya kalau di wasiat itu hanya melibatkan satu orang, kalau di hibah itu harus melibatkan 2 orang. Yang dua-duanya masih hidup. Nah, jadi hibah itu adalah cara yang dibuka untuk kita bisa memberi baik kepada ahli waris maupun kepada orang lain pada saat kita masih hidup. Memberi apapun harta kita. Jadi sekarang gini, kalaupun misalnya sebagai orang tua, dia belum meninggal nih. Pada saat dia kepengen memberikan sebagian hartanya kepada anaknya, itu berarti hibah. Jadi bukan waris, karena kalau waris itu sudah nggak ada, nggak ada pesan apapun, baru itu waris, gitu. Nah, jadi sama aja, hibah juga tidak boleh melanggar hukum waris. Jadi tadi kan anak saya bilang punya hak mutlak tadi. Hibah juga tidak boleh merugikan anak. Misal contoh, saya punya harta banyak, terus saya kasih ke yayasan semua. Begitu saya meninggal, anak saya nggak dapat apa-apa. Itu nggak boleh. Itu anak saya bisa gugat tuh yayasannya. Itu. Terus kemudian yang perlu banyak diperhatikan tentang hibah. Tadi balik lagi, hibah itu kan kehendak persetujuan ya.
hibah orang tua ke anak, boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Oke. Boleh, tetapi ada aturan khusus berkaitan hibah orang tua dengan anak. Jadi contoh, saya kasih contoh misalnya begini, Bu. Ini ada orang tua punya 3 anak, punya 3 apartemen. Oke. Ya, tapi apartemennya ini satu di Sukabumi, satu di Bogor, satu di Nilainya Menteng. beda-beda. Nilai beda-beda. Begitu dikasih, udah dibalik nama, kan yang di Sukabumi merasa, ih, kok kakak adik saya enak banget ya dapat di Menteng, kan itu nilainya gede, gitu. Nilainya 3 miliar, nilaiku cuma 1 miliar. Nah, makanya ada aturan khusus berkaitan hibah orang tua ke anak. Walaupun itu sudah dipakai akte hibah, sudah dibalik nama ke masing-masing anak, pada saat orang tua meninggal, nilai dari barang hibahan tadi harus dimasukkan lagi bersama nilai harta orang tua yang belum sempat kebagi. Jadi nilainya cempungin lagi. Terus dihitung nih pukul rata. Lagi. Nah, dihitung lagi. Oh, masing-masing anak terimanya harusnya ada sisa uang berapa, itu yang kemudian harus diperhitungkan. Bahwa ada selisih itu. Nah, jadi jangan sampai proses hibah orang tua kepada anak itu merugikan atau menguntungkan salah satu anak. Karena pada prinsipnya bagian anak itu kan harusnya sama. Nah, biasanya sengketa soal hibah itu gara-gara itu, Bu. Gara-gara ada anak yang merasa dirugikan oleh anak yang lain, gitu. Jadi bahwa hibah itu juga harus mempertimbangkan tentang hak waris. Iya. Gitu, ya. Hibah diatur juga di dalam hak waris. Karena kan tidak bisa main dihibahkan begitu saja dengan mengurangi hak daripada si ahli waris. Iya. Gitu. Betul. Terutama anak ya, balik lagi. Mau ya, tadi wasiat, mau hibah. Ya, kalau pasangan kan nggak dikasih juga nggak apa-apa, jadi kan gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain lebih tepatnya, Bu. Jadi kalau udah ternyata, jadi gini, misalnya nih kita berandai-andai, si bapak punya harta 100%. Iya. 50%-nya dihibahkan ke anak-anaknya. Iya. 50%-nya udah ngilik anaknya, si ibu nggak dapat apa-apa. Iya. Itu bisa aja terjadi. Bisa terjadi. Kesian ya si ibu. Tapi ya makanya perencanaan waris bicara antisipasi hal-hal seperti itu. Jadi kalau bisa, kan ada keluarga-keluarga yang mungkin hubungan dengan, misalnya anaknya 3, hubungan dengan 2 anaknya nggak harmonis. Cuma 1 anak yang harmonis. Terus merasa bahwa ini anak nurut sama saya kasih lebih besar daripada yang lain. Itu kan? Kalau pakai aset bisa, tapi berpotensi memunculkan gugatan. Nah, makanya saya selalu bilang, salah satu fungsi asuransi itu di keluarga-keluarga yang model begini nih, Bu. Kan boleh, misalnya kalau di asuransi anak yang harmonis saya kasih 100%. Mau 70%, yang lain 30% boleh aja. Bahkan yang lain nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nah, itu proses perencanaan waris bicara seperti itu. Sayang banget sama istri gitu ya, tapi juga sayang sama anak, gimana supaya istri tetap bisa dapat lebihan gitu ya. Itu bisa pakai asuransi. Kenapa? Karena kalau pakai hibah suami kepada istri itu dilarang sepanjang tidak punya hubungan, sepanjang tidak punya perjanjian kawin. Itu dilarang. Sepanjang tidak punya perjanjian pranikah atau pasca nikah. Itu nggak boleh hibah antara suami ke istri. Coba lebih ini kayaknya. Ya, jadi hibah orang tua kepada anak boleh. Tapi hibah suami ke istri, kalau mereka tidak punya pranikah atau pasca nikah, itu tidak boleh. Gitu, dilarang. Bahasa di undang-undangnya pasal 1678 itu dilarang. Kok mumet nih makin. Dapat pencerahan lebih banyak makin mumet. Iya, makanya selalu bilang kalau suami yang benar-benar sayang sama istrinya, dia harus beliin asuransi. Karena ngasih ke istri 100% pakai asuransi itu boleh. Tapi ngasih aset ke istri itu dalam bentuk hibah itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya, jadi ya mau gampang ya itu sebetulnya ya asuransi aja lah. Iya, kalau yang ngerti kan celah hukumnya kan caranya begitu. Nah, banyak yang akhirnya bersengketa di pengadilan gara-gara itu nggak paham, dia hibahin ke istrinya, atau anaknya ada 3, saya sayang sama anak yang bungsu, saya kasih dia lebih gede, akhirnya sengketa. Nah, itu yang banyak terjadi gara-gara sesimpel karena nggak ngerti soal wasiat dan hibah. Oke. Pertanyaan saya begini, seumpamanya contohnya si orang tua bikin wasiat, surat wasiat, bahwa saya akan memberikan seluruh harta saya kepada si A, si B, si C, ke anak-anaknya lah. Gitu. Bisa dieksekusi nggak pada saat si bapak ini masih ada?
Wasiat nggak bisa, belum bisa karena wasiat itu harus dilaksanakan ketika si Ketika dia pewasiat meninggal. Oke, ya berarti ada proteksi juga kan kepada orang tuanya. Karena kan begini, kalau kita tahu kayak di Singapura, si bapaknya memberikan semua hartanya kepada si anak. Iya. Terus ternyata si bapak ini diterlantarkan. Oh, oke. Oke. Nah, jadi kalau itu bisa terjadi dalam hibah. Nah, misalnya ibu punya harta, terus kasih ke anak-anak nih semua 100% ke anak-anak semua. Hibah bisa terjadi, dikasih semua ke anak. Itu diproteksi juga di Indonesia, Bu. Nah, itu bisa diproteksi juga. Jadi pada dasarnya hibah kita kepada orang lain itu nggak bisa ditarik lagi. Saya ngasih ke anak saya nih semua barang harta saya. Bukan anak, saya ngasih ke misalnya mertua saya nih, kan orang lain saya kasih. Saya nggak boleh minta lagi apa yang sudah saya kasih dalam bentuk hibah. Tapi hibah orang tua kepada anak itu bisa dibatalkan. Kalau gitu. Iya, dengan syarat anak itu melakukan tindakan pidana kepada orang tuanya. Orang tuanya dibunuh lah, dia ditelantarkan termasuk gitu, salah satunya. Nah, itu yang bisa membuat hibah orang tua kepada anak itu dibatalkan. Itu sama di Indonesia juga bisa seperti itu. Tapi kalau ke orang lain, misalnya saya nih ngasih kepada orang lain nih siapa, terus saya ditelantarin sama orang tersebut, ya saya udah nggak bisa minta lagi. Karena tidak ada kewajiban. Karena ya sebagai anak lah gitu ya. Gitu. Tapi kalau orang tua udah hibah ke anak, ternyata anaknya menterlantarkan orang tuanya, itu bisa dibatalkan hibahnya. Betul. Dan satu hal penting adalah urusan wasiat kita dengan wasiat di Singapura menganut hukum yang berbeda. Jadi kalau di Singapura tuh semi wajib sebenarnya. Kalau saya punya harta, saya wajib tulis surat wasiat untuk menunjuk siapa yang akan terima warisan saya. Kalau di Indonesia tidak seperti itu. Harus. Beda gitu. Jadi harap berhati-hati. Gitu. Ini kayaknya udah mau setengah jam dari hanya kita ngomongin soal hibah dan waris. Makin banyak tahu, kayaknya kita harus makin mempelajari lagi lebih detail. Karena kesannya itu simpel, tapi ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Ya. Oke, teman-teman BBOH pasti kepengen belajar lebih banyak dari Mas Basri. Nanti episode yang akan datang ya teman-teman. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari seorang perencana keuangan. Nantinya kita juga kepengen belajar, kalau saya punya harta ini sebaiknya gimana ya. Kayaknya kudu belajar nih dari Mas Basri. Baik, Mas, makasih banyak ya. Sama-sama, buat di mana telah hadir di tempat kami dan juga sudah berbagi ilmu ya. Jangan bosan-bosan kalau diundang di BBOH. Oke, thank you ya Mas. Sama-sama. Teman-teman BBOH, terima kasih banyak buat waktunya teman-teman. Tapi juga jangan lupa persiapkan masa tua kalian dan persiapkan bahwa pada saat kita meninggal, kita jangan meninggalkan masalah. Intinya itu ya. Oke, thank you semuanya. Yuk, assalamualaikum.